Kembali lagi dengan Bijaknet, masih dengan Z Flip 3. Kebanyakan itu reviewer itu bahas kelebihan-kelebihannya dan keunggulan-keunggulannya ya guys. Nah, hampir 2 minggu ini Z Flip 3 ini tak pakai jadi daily driver saya guys. Tak pakai buat sosmed, buat apa aja, buat kerja. Aku pakai Z Flip 3 ini guys. Banyak kendala yang saya temukan saat saya menggunakan Z Flip 3 ini guys. Apa aja itu guys? Nah, mari kita bahas. Yang pertama guys, itu dari desainnya. Nah, desain dari Z Flip 3 ini sendiri itu yang bisa ditekuk kayak gini ya guys ya. Nah, dan menjadi HP futuristik di tahun ini guys. Seharusnya desain yang seperti ini itu kelihatan mewah ya guys ya. Jadi bisa dilipat kayak gini. Bisa kelihatan mewahnya ya guys ya kalau dilihat aja. Nah, desainnya yang mewah ini guys, cuma bentuknya yang bisa dilipat jadi kotak kayak gini. Simple kalau ditaruh di meja itu simple, atau ditaruh di dalam tas itu pas, enak guys untuk dipakai. Tapi bagi saya pakai buat kerja sering masuk saku, nggak ada saku, sering masuk kantong kayak gini guys. Ini masuknya aja susah guys. Nah, kenapa kok susah? Karena ini pakai case. Nah, case-nya itu mungkin aku pakai yang glossy, jadi agak susah. Jadi masuk kantong juga susah. Kalau nggak dipakein case, sayang. Nanti kebaret HP mahal guys. Jadi ini itu desainnya itu yang kayak gini. Itu praktis, tapi juga bikin kita jadi merasa HP ini itu jadi merasa tebel gitu guys saat dikantongin atau dimasukkan saku. Nah, yang kedua nggak usefully guys. Artinya itu gimana? Nah, saya jelaskan kembali dengan desainnya guys yang bisa dilipat. Bagi kaum yang suka scroll HP nggak jelas, ya dikit-dikit buka notifikasi, dikit-dikit buka HP, dikit-dikit buka game, tidak saya sarankan beli ini HP ya guys. Karena kenapa? Nanti kalau teman-teman beli HP ini dan suka dilihat-lihat notifnya, itu akan sering dibuka-buka guys. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup kayak gini. Nah, buka, scroll, tutup. Ada notif lagi, buka lagi. Dan itu harus pakai 2 tangan, nggak bisa dengan 1 tangan. Nah, beda dengan zaman saat Nokia dulu atau Sony yang seri flip, itu bisa dipakai 1 tangan guys, seret, halo gitu. Nah, ini nggak bisa dipakai buka dengan 1 tangan, itu susah, harus 2 tangan. Yang selanjutnya itu kita kalau pakai ini HP itu saat ini sih nggak ada masalah ya guys ya, tapi untuk di masa yang akan datangnya itu loh. Walaupun Z Flip 3 ini dibekali dengan material yang kokoh, yang diklaim itu kekuatan engselnya dan ketahanan layarnya yang sudah pakai Gorilla Glass Victus, ditambah ini Z Flip 3 udah IPX8. Jadi sudah di atasnya IP67 atau IP68, tapi udah IPX8. Tetap saja engselnya ini guys jadi masalah suatu saat nanti. Tahu kan harga layarnya yang di dalam ini harganya berapa guys? Nggak murah guys. Nanti coba tak taruh di sini harganya berapa. Nah, walaupun seperti itu guys, di masa yang akan datang itu kan jadi repot. Walaupun saat ini itu ada asuransi dari pihak Samsung saat PO Z Flip 3 di bulan September kemarin. Itu ada Care Plus selama 1 tahun. Yang bisa diklaim segala jenis kerusakan, apapun itu guys. Entah itu jatuh, rusak layar, engselnya rusak, HP mati, layar mati, kamera mati, itu bisa diklaim selama masa Care Plus-nya itu masih aktif. Tapi nanti kalau Care Plus-nya itu habis, cuma 1 tahun ya Care Plus-nya ya guys. Nanti kalau itu habis masa asuransinya, kita yang pakai Z Flip 3 ini jadi miris guys. Materialnya itu mahal semua,
Apalagi kaum scroll-scroll yang nggak jelas tadi, dikit-dikit buka HP, kan jadi miris guys kalau pakai. Kalau Excelnya rusak gimana? Kalau layarnya rusak gimana? 15 juta guys. Yang selanjutnya itu kembali kok desain mulu ya guys ya. Ini itu 15 juta loh guys. Harusnya desain itu jadi keunggulan. Ini malah tak roasting itu banyak komplain di desainnya guys. Menurut saya HP ini itu futuristik. Kembali tak ulangi, HP ini itu futuristik, tapi bikin repot teman-teman. Bagaimana enggak? Contohnya kita yang sering motoran. Nah, kita motoran itu kalau lagi ada telepon itu kan berhenti minggir. Nah, itu tinggal kalau HP biasa tinggal oke, halo, nah gitu. Oke, halo. Nah, kalau di Z Flip 3 ini guys, kita udah minggir, ambil HP, halo, bisa seperti ini, langsung ngangkat itu bisa, tapi loudspeaker, jadi nggak ada privasinya. Oke, jadi harus dibuka, halo, nah gitu. Nah kalau di HP Flip zaman dulu kan buka gini langsung jawab ya guys, ini nggak buka, masih geser. Nah nggak tahu nanti bisa update software atau gimana, aku nggak tahu. Jadi biar dibuka itu bisa langsung jawab gitu guys. Nah itu bagi pemotor. Nah bagaimana kalau yang nyetir pakai mobil? Nah ini yang paling bahaya guys. Kita itu ya nggak dipungkiri yang punya ini HP itu pasti kebanyakan udah bawa mobil. Nah gimana kalau ada telepon pas kita lagi nyetir guys? Kita minggir dulu kah? Atau sambil jalan pelan-pelan sambil buka? Nah kita kalau buka ini itu nggak bisa satu HP, satu tangan. Nggak bisa satu tangan kan, seperti yang dijelaskan tadi. Harus pakai dua tangan. Nah, setir harus dilepas kalau kita yang nyetir. Kayak gitu guys. Repot. Mending HP yang kayak gini-gini guys. Ada telepon, oke, halo. Nah, bisa bernavigasi setirnya guys. Gitu guys. Kalau lagi sama teman-teman, bisa langsung diangkat tapi nggak ada privasi. Praktis tapi nggak ada privasi. Masalahnya itu kalau ini diangkat pakai layar yang ada di depan ini, itu dia otomatis langsung loudspeaker langsung guys. Nggak bisa pakai earpiece. Soalnya di sini nggak ada material untuk earpiece. Kalau mic di sini kan ada ya. Nggak ada material untuk earpiece di atas ini. Jadi kalau telepon nggak bisa, harus loudspeaker. Selanjutnya, bahasan yang paling menyakitkan guys ini. HP 15 juta, cuma dapat baterai 3000 mAh. Itu kayak kita kembali di zaman tahun 2015-an untuk Android ya guys ya. Gimana enggak? 3000 mAh loh guys. Dalam sehari aku pemakaian normal itu bisa ngecas itu minimal 3 minimal lah 3 kali guys. Bagi para gamers tidak saya sarankan membeli Z Flip 3 ini. Walaupun secara spesifikasi ini udah pakai Snapdragon 888. Jadi kalau buat sekedar main game tuh nggak masalah. Tapi kalau untuk yang murni gamers itu saya sarankan pakailah HP yang memang benar-benar untuk gaming. Walaupun ya ini performanya itu udah nggak ada lawan guys. Selanjutnya lagi itu tadi udah baterai cuma 3000 mAh. Ini chargernya cuma 25 watt maksimalnya guys. Ya kalau baterai dikit itu dibekali dengan kecepatan yang mumpuni. Jadi mungkin kita nggak ada komplain ya guys ya. Mungkin baterainya cuma 3000, ngecasnya 120 watt, 5 menit penuh. Nah itu masih kita maklum, 15 juta loh guys. Kembali ke harga ya guys. HP yang harga 3 jutaan aja udah 65 watt loh guys di brand sebelah. 15 juta. Samsung keras bro. Dia jual teknologi guys, inovasi yang belum ada di brand-brand lain. Yang mahal ini ya Flipnya ini mungkin guys ya. Jadi ditambah nggak ada paketan charger di dalam paket penjualannya. Jadi cuma dapat HP sama kabel
dan 25 watt. Emosi gua. Emosi banget. 15 juta cuma dapat 25 watt. Kesimpulannya, marketnya Z Flip 3 ini itu kaum yang mampu beli dan penasaran dengan teknologinya yang bisa dilipat. Layar HP lipat itu gimana sih? Rasanya itu gimana sih? Buat ngetik itu gimana sih? Itu pasar sasarannya Samsung. Dipakai daily driver tidak saya sarankan, guys. Ya, nanti banyak kerepotan teman-teman yang punya. Tapi ditutup dengan kemewahannya. Mewahnya itu nggak kalah dengan iPhone 12 Pro Max atau 13 Pro Max, guys, kalau di bawah. Nah, kalau di tempat-tempat keramaian, teman-teman bawanya HP, buka kayak gini. Wah, keren, guys. Futuristik, HP futuristik. Pasti ditanya kalau yang nggak tahu teknologi terbaru itu HP apa sih? Kok bisa gitu? Cina ya? Enggak, Samsung, bos. Oke. Sekian roasting Z Flip 3 dari Bijeknet. Kalau suka bisa di like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa loncengnya, guys. Kalau tidak suka, ya tetap di like, share, dan subscribe. Karena apa? Haters itu biasanya mencari bahan untuk diolok, guys. Diolok-olok. Ya nggak bercanda, guys. Sampai ketemu di video selanjutnya.